Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, sehat, maju, bermartabat. Perkenalkan, nama saya Menedara, peserta Latsa CPNS Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Angkatan 43, Kelompok 3, tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tugas studi kasus tentang akuntabilitas dan nasionalisme seorang ASN. Studi kasus kali ini diberikan oleh tutor kami yaitu Bapak Haji Budianto Eskopners MHP. Studi kasus kali ini mengenai penganiayaan yang dialami oleh seorang perawat di sebuah rumah sakit. Sebelumnya, yuk kita simak video berikut ini. Inilah video amatir yang merekam seorang perawat rumah sakit Siloam Palembang, Sumatera Selatan yang menangis keluar dari ruang rawat inap pasien karena dianiaya oleh seorang pria yang menggunakan baju merah. Pelaku penganiayaan sempat dilerai oleh petugas keamanan rumah sakit, namun yang bersangkutan tetap melawan. Penganiayaan ini bermula saat keluarga pasien meminta perawat untuk melepaskan infus di tangan pasien. Namun saat infus dilepas, tangan pasien yang masih balita berdarah dan terus menangis. Melihat hal itu, ayah pasien langsung menganiaya perawat hingga mengalami luka memar di sekujur tubuhnya. Sang penganiaya perawat yang kini sudah berstatus tersangka berinisial JJ mengaku menyesali perbuatannya. Ia meminta maaf kepada korban dan keluarganya serta orang-orang yang tersakiti oleh perbuatannya. Dari video tersebut, kita dapat mengaitkan dengan materi penerapan nilai-nilai dasar ASN. Tetapi sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas berorientasi pada hasil yang diharapkan, yaitu menjadi ASN yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu, kelompok, atau institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang telah dilakukan. Akuntabilitas juga membutuhkan konsekuensi atau sanksi serta penghargaan. Selain itu, akuntabilitas juga harus memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan nasionalisme adalah suatu keinginan akan kemerdekaan politik, keselamatan, dan prestise bangsa yang bertujuan untuk membangun kesadaran, pemahaman, kepedulian, serta komitmen warga negara. Dari penjelasan dan video sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa peran seorang perawat yaitu memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis yang dimilikinya. Hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu fungsi ASN yaitu sebagai pelayan publik, serta sudah sesuai dengan konsep akuntabilitas yaitu bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan kepada perawat tersebut. Berdasarkan dari pernyataan Ketua DPW PPNI Palembang yaitu Pak Subhan, perawat CRS sudah melakukan tindakan pelepasan selang infus sesuai dengan standar prosedur operasional atau SOP. Akan tetapi, JT sebagai orang tua tidak memahami SOP tersebut, sehingga langsung melakukan tindakan penganiayaan kepada perawat CRS. Hal tersebut menurut saya telah melanggar nilai dasar dari akuntabilitas yaitu kepercayaan dan kejelasan. Sebaiknya, kedua orang tua dari pasien tersebut harus memberikan rasa kepercayaan dan keyakinan penuh terhadap perawat yang merawat, serta meminta penjelasan tentang hal yang belum diketahui agar tidak terjadi hal penganiayaan yang dapat menyebabkan kasus hukum. Pertanyaan lain adalah, apa yang harus kita lakukan untuk menerapkan nilai akuntabilitas tersebut? Sesuai dengan indikator menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, kita harus memenuhi beberapa item yaitu kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi.
Sebagai seorang perawat, seharusnya hal yang paling utama yang kita lakukan adalah bina hubungan saling percaya kepada pasien. Apabila pasien sudah percaya terhadap perawat, maka perawat dapat menjalankan tugasnya dengan baik, serta pasien juga dapat mendapatkan pelayanan yang nyaman, sehingga dapat mengurangi kritikan atau pandangan negatif dari masyarakat. Selain itu, pandangan saya tentang pertanyaan mengenai bagaimana cara menerapkan nilai dasar PNS nasionalisme bagi seorang tenaga kesehatan, khususnya perawat dalam menjalankan tugas. Seharusnya, sebagai seorang ASN, kita harus menanamkan nilai-nilai nasionalisme Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, karena Pancasila adalah pedoman hidup dalam berperilaku dan bertindak, seperti halnya penerapan sila-sila berikut ini. Sila pertama, salah satu bentuk wujud nyata dalam berperilaku adalah memiliki etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Perawat harus menerapkan etika keperawatan dalam kehidupan sehari-hari dalam melayani publik. Sila kedua, mengharuskan untuk saling tolong-menolong. Tindakan keperawatan yang harus dilakukan adalah melayani pasien tanpa diskriminasi. Sila ketiga, menjaga keutuhan bangsa dengan cara tidak membeda-bedakan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Nilai sila keempat adalah menjalankan tugas sesuai dengan undang-undang atau standar profesi. Nilai sila kelima adalah tidak mementingkan diri sendiri. Sebagai ASN, kita harus mementingkan kepentingan publik dibanding kepentingan sendiri atau kelompok. Demikian hasil analisa saya tentang studi kasus penganiayaan terhadap perawat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan selamat menyaksikan.